Oke, kita eh, Assalamualaikum Pak Sparta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Pak Iya, Sparta, saya lagi di jalan. Izin untuk off-kan video ya Pak. iya, iya, oke, oke. Saya juga ya Pak, Iya, lagi di sama, jalan. silakan. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam 19.30 tepat kita mulai kuliah yang ke-6 ya. Ke-6. Jadi tinggal minggu depan habis itu kita UTS. Nah, itu kuliah ke-6 ini itu materinya adalah analyzing operating activity. Ini masih analisis akuntansi terkait dengan aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi transaksi-transaksi yang terkait dengan operasi perusahaan seperti misalnya terkait dengan penjualan dan pembayaran transaksi beban ya, dan sebagainya, itu bagaimana akuntansi itu mencatat, bagaimana akuntansi itu mengukur, bagaimana akuntansi itu melaporkan, apakah hasil ukuran apakah hasil pengukuran ini sudah menggambarkan nilai yang sesungguhnya atau konsepnya tepat atau belum. Nah, maka kita lihat di sini ya. Jadi tujuannya nanti untuk lakukan adjustment terhadap akun-akun terutama income statement kayak ini. Statement pendapatan dan beban ya. Beban. Untuk itu di dalam pengukuran income ini, sebelum kita melihat bagaimana hasil pengukuran income di akuntansi, nanti dibandingkan dengan konsep pengukuran sudut pandang ekonomi, dan juga untuk menilai distorsi akuntansinya sudah sampai di mana gitu ya. Nah, untuk sebelum itu kita pahami dulu konsep income ya. Jadi konsep income itu ada pertama economic income. Jadi dari sudut pandang ekonomi, income itu sama dengan net cash flow ditambah dengan change in the present value of future cash flow, ditambah dengan perubahan dalam present value terkait dengan future cash flow dari perusahaan itu. Jadi misalnya contoh ya, misalnya cash flow operating tahun sekarang ya, nah tambah dengan present value dari net cash flow operating di masa depan ya, sampai perusahaan itu tutup ya, atau sisi investornya, misalnya investor yang ada mau menilai menilai interesting value perusahaan ya. Jadi kalau dia mau jual 5 tahun lagi, berarti future cash flow untuk cash flow operating 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan itu ketika kelima, tentu saja kita harus menilai terminating value, nilai akhir dari akhir tahun kelima itu berapa harga perusahaan itu bisa laku dijual berapa ya, itu maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan economic income ya, economic income. Jadi yang perubahan dalam present value future cash flow di masa depan, the cash flow operating, itu menggambarkan juga nilai sekarang dari perusahaan itu ya, sekarang ditambah dengan nilai masa depan di sekarang, terus exporting sekarang ya. Kemudian termasuk juga recurring dan non recurring komponen yang sering terjadi sama yang tidak sering terjadi ya, seperti misalnya forecasting future earning potensial masa depan ya.
rendering dikurang dengan useful for forecasting future earning potential ke depan. Nah, itu yang economic income. Jadi economic income itu dia mengakui ada perubahan-perubahan nilai dari perusahaan itu di masa depan di konversi di persepsikan sekarang. Yang kedua adalah permanent income. Konsep income itu, permanent income itulah disebut juga sustainable earning power. Jadi yang dilihatlah income yang betul-betul artinya di tahun depan pasti akan diterima. Tapi ada komponen-komponen dari income itu, komponen ada revenue sama expense kan. Mana komponen revenue expense itu yang jarang terjadi itu tidak dimasukkan dalam permanent income. Jadi disebut juga sustainable earning atau sustainable or normalized earning. Ya, earning terima secara normal. Misal contoh kalau perusahaan itu menjual PPA tahun sekarang, itu dianggap itu tidak permanen karena tahun depan belum dia menjual yang itu PPA. Jadi laba penjualan pipa tetap itu dianggap tidak permanent income. Ini enggak masuk dalam perhitungan income. Estimated of stable average income perusahaan yang diperkirakan to earn over its life kemungkinan diperoleh dalam setiap tahun. Jadi estimasi kemungkinan rata income itu stabil setiap tahun itu. Kalau stabil itu kemungkinan ada komponen yang tidak jarang terjadi Dan merefleksikan long term fokus jangka panjang. Itu kalau income refleksi jangka panjang. Kemudian secara langsung proporsional terhadap nilai perusahaannya. Jadi kalau seandainya yang komponen yang bukan permanen, sekarang tidak diperhitung oleh pelaku pasar modal untuk nilai perusahaan. Ya. Bunyi perusahaan bagus. Ya. Kemudian juga di dalam permanent income ini berdasarkan juga accrual accounting. Kemudian suffer from measurement error. Jadi pengukuran dari permanent income ini juga ada unsur error, pengukuran error yang muncul disebabkan accounting distorsi. Distorsi accounting itu adalah disebutkan kemarin selisih antara pengukuran akuntansi dengan pengukuran sudut pandang ekonomi. Kemudian accounting income tadi dari accounting income, yang ketiga accounting income itu permanent component, the recurring component expected to persist indefinitely. Jadi permanent component itulah komponen yang terjadi. Dan yang kedua transitory component, yaitu transitory atau non recurring komponen yang tidak diperkirakan selalu ada setiap periode. Jadi di dalam konsep ekonomi income termasuk permanen dan transitory komponen. Kemudian value relevant komponen juga tidak memiliki konten ekonomi, sehingga dia menyebabkan munculnya distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi disebabkan karena ada value relevant komponen seperti mungkin ada composite income, itu contoh seperti itu Kemudian pengukuran di dalam net income itu seperti apa. Jadi ada dua komponen utama dalam mengukur accounting income. Pertama revenue dan gain atau gains. Jadi revenue itu adalah pendapatan diterima dari hasil operasi. Kalau gains itu pendapatan laba dari timbul dari operasi. Jadi ini komponen revenue dan gains itu transaksinya bisa menimbulkan kenaikan aktiva bersih. Misalkan expense dan loss, transaksi ini bisa menimbulkan penurunan aktiva bersih. Nah kalau expense itu biaya-biaya yang terkait dengan operasi, sedangkan loss itu adalah aktivitas non operasi yang muncul itu non operasi. Nah revenue dan gains, revenue itu adalah ada problem inflow inflow yang masuk ke perusahaan atau prospektif inflow atau dari cash flow from operating Jadi prospektif inflow itu seperti misal kalau perusahaan itu menjual kredit berarti kan muncul piutang dagang. Piutang dagang itu masuk prospektif inflow yang muncul yang akan diterima perusahaan masa datang. Dan gains yang mengakui ada inflow atau prospektif inflow cash flow yang berasal dari non operasi. Jadi maka tadi itu saya bilang revenue itu berasal dari
aktivitas operating, sedangkan gains muncul dari aktivitas non operating. Jadi keduanya sama-sama menimbulkan inflow bagi perusahaan, menimbulkan kenaikan aktiva bersih bagi perusahaan, tapi satu berasal operasi, satu berasal bukan dari operasi. Kemudian revenue diperkirakan itu akan terjadi ya. Sedangkan gains itu revenue itu diperkirakan sering terjadi, recurring itu sering terjadi. Sedangkan gains itu non recurring itu jarang terjadi. Itu perbedaannya. Karena revenue itu kan operasi kan rutin. Tapi kalau gains itu jarang, kadang ada, di tahun itu kadang nggak ada ya. Makanya disebutnya non recurring. Kemudian expense dan loss ya. Nah, expense itu di dalam akuntansi itu adalah kemungkinan terjadi outflow. Outflow ada aliran aset keluar perusahaan sehingga menyebabkan aktiva bersih perusahaan berkurang. Nah, itu berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Sedangkan loss adalah penurunan dari aktiva bersih perusahaan yang berasal dari non operating, luar operasi perusahaan. Seperti misal rugi jual aktiva tetap, itu kan kerugian itu menyebabkan aktiva turun sama aktiva bersih juga turun. Kemudian expense dan loss itu adalah sumber resources yang dikonsum ya, di-spend, dihabiskan, atau kemungkinan kerugian ya yang muncul dari terkait dengan revenue dan gains. Jadi terkait juga dengan perolehan revenue dan gains bisa juga. Perolehan revenue dan gains. Jadi itu expense dan loss ya. Kemudian ada dua alternatif dimensi income ya, di dalam analisis ya. Kalau di akuntansi kan nggak ada ini. Kalau di akuntansi dimensi ini nggak ada, karena di akuntansi itu kalau income itu ya laba operasi ya, laba bersih operasi, jadi revenue expense ya, nggak ada dimensi operating versus non operating kan. Jadi dua dimensi, pertama income operasi dan non operasi ya. Kemudian income yang recurring yang sering terjadi dan non recurring jarang terjadi ya. Jadi motivasi diperlukan untuk memisahkan komponen permanen sama komponen restoring. Itu tujuannya. Jadi recurring sama non-recurring itulah rangka kita pisahkan unsur-unsur dari revenue dan expense yang permanen yang mana, lalu dipisahkan unsur-unsur yang transitory komponen mana. Transitory itu artinya unsur itu hanya datang tahun-tahun tertentu, tidak tiap tahun ada muncul ya. Itu hanya transit aja, komponen di tahun ini ada, besok nggak ada, dan sebagainya. Karena penting dalam analisis, sebagai analis tentu dipisahkan ya. Kalau di laporan keuangan nggak ada dipisahkan ya. Nah, alternatif income statement diukur sama net income ya. Jadi lebih luasnya disebut dengan bottom line ya. Itu diukur untuk pengukuran income bottom line. Dan di dalam laporan keuangan, laporan laba rugi di secara akuntansi keuangan berlaku ada comprehensive income ya. Termasuk perubahan yang banyak terjadi, perubahan yang di mana equity dihasilkan dari non-owner source, seperti it's actually the bottom line ya. Jadi seperti misalnya cost income itu hasil-hasil yang bisa menimbulkan laba atau rugi yang sifatnya adalah di luar operasi perusahaan ya. Opportunity income itu mengeluarkan extraordinary item. Sekarang extraordinary item itu sudah nggak ada lagi extraordinary item ini yang lama nih. Dan cumulative effect dari perubahan accounting ya. Dan the effect of discontinued operation from the net income. Ini komponen yang bukan adalah berasal dari decomposition income, ini. Dan core income yang mengeluarkan semua non-recurring item dari net income. Jadi core income itu hanya masukkan item yang sering terjadi. Jadi sama kayak permanen sama non permanen ya. Jadi semua seperti income ya. Apa beda operating versus non operating income ya? Jadi dalam analisis kita perlu melihat, mengkaji bahwa dalam income itu ada operating income, mengukur income perusahaan ketika diperoleh dari operating activity. Jadi pada saat income itu bukan diperoleh aktivitas operasi, maka harus di-excludekan. Seperti misalnya income diperoleh dari aktivitas financing, seperti pendapatan bunga, itu nggak boleh dimasukkan. Kemudian income berasal dari aktivitas investing, misalnya laba penjualan investasi jangka panjang, sama laba penjualan dari aktivitas tetap, kemudian
pendapatan dividen ya, itu adalah berasal dari aktivitas investasi. Dan pendapatan bunga obligasi itu berasal dari aktivitas investasi, investment on bond, itu tidak masuk ke dalam operating income. Tapi kalau di dalam laporan laba rugi itu tidak ada pembagian itu ya. Dan ada 3 aspek penting dalam operating income ya. Pertama lah, di dalam operating income itu hanya mengenerated from operation ya. Jadi income yang berasal dari operasi saja. Yang kedua, fokus kepada income dari sudut pandang the income perusahaan, tidak dimasukkan untuk equity holder, pemegang obligasi. Jadi financing revenue dan expense atau exclude, dikeluarkan ya. Jadi beban atau pendapatan timbul dari aktivitas financing itu dikeluarkan. Termasuk juga aktivitas yang berasal dari investing itu dikeluarkan juga ya. Termasuk di sebesar sini discontinued operation ya, itu dikeluarkan ya. Karena discontinued operation itu bukan operating income. Dan operating income termasuk semua komponen net income yang dikeluarkan dari operating income. Jadi seperti komponen komponen yang berasal dari aktivitas financing ya, aktivitas investing ya, dan juga aktivitas discontinued operation ini kan termasuk aktivitas investing ini. Jadi investing itu aktivitas seperti misalnya laba rugi penjualan tipe tetap ya, laba rugi pelepasan divestasi segmen itu laba rugi karena penjualan investasi jangka panjang, obligasi, saham dan sebagainya. Itulah aktivitas investing, itu di-excludekan dari operating income sehingga masuk ke non-operating income. Apa manfaat memisahkan non-operating komponen dengan operating ya? Itu financing dan investing untuk bisa untuk mendapatkan earning power. Jadi si analis itu ingin melihat untuk memprediksi income itu income yang mana yang dipertimbangkan untuk sebagai dasar proyeksi income historis. Jadi income yang non recurring jarang terjadi, itu tidak digunakan dalam dasar proyeksi laba rugi di masa datang. Untuk apa proyeksi laba rugi masa datang digunakan oleh analis untuk menilai nilai perusahaan nantinya. Jadi pengaruh ke nilai perusahaan. Kalau kita pisahkan, akibatnya terjadi ketidaktepatan dalam proyeksi income di masa depan. Karena ada beberapa komponen income itu sifatnya outlier, jarang terjadi, sehingga bisa mengacaukan dalam proyeksi laba rugi di masa datang ya. Dan juga dalam penentuan komposisi income, ini di dalam ini lihat bahwasanya bagaimana komposisi income itu diukur di dalam akuntansi ya. Pertama, angka net income. Net income ini sebagian besar datanya ada yang recurring, tapi ada yang non recurring ya. Sering terjadi, mungkin setelah 90% sering terjadi, ada beberapa nggak sering terjadi. Kemudian nanti ditambah ada komposisi income. Komposisi income lah kalau dilihat dari 4 komponen ya, yang di komposisi income itu ada realized holding gains, loss dari marketable securities, juga foreign currency translation adjustment, jadi penyesuaian terkait penjabaran kerugian foreign currency kurs ya, dan juga karena penyusunan dari post retirement benefit karena program pensiun ya, manfaat pensiun. Kemudian juga yang keempat adalah holding gains dan loss atau derivatif instrumen dari komposisi income. Nah ini derivatif instrumen ya. Keempat ini kalau di dalam sebagai analis itu adalah informasi yang no economic relevant information. Jadi informasi ekonomi tidak relevan. Jadi kalau harus disebutkan dari permanent income ya. Ya kalau kita lihat non-recurring item itulah item yang jarang terjadi seperti history item, sekarang udah nggak ada ya, itu discontinued operation segment, perubahan akuntansi, changes, restructuring change, special item. So item itulah itu item yang bisa sering terjadi ya, tetapi nilainya kecil atau dampaknya kecil, dampak besar tapi jarang terjadi. Ya sesuatu seperti itu, item. Nah, ini biasa di-excludekan dari komponen income yang dipertimbangkan oleh analis untuk memproyeksikan atau menilai kinerja perusahaan itu sekarang dan proyeksi ke depan. Nah, di dalam unsur item itu seperti misalnya kriteria unusual nature. Jadi sekarang udah nggak ada unsur item. Jadi
kayaknya ini nggak relevan lagi kita bahas ya, karena sekarang udah nggak ada istilah item ya. Dan discontinued operation ya. Jadi dalam akuntansi ada dua hal ya dalam discontinued operation. Pertama adalah income income statement dari current dan periode 2 tahun sebelumnya di restate kembali dengan setelah mengeluarkan dampak discontinued operation ya, discontinued operation itu. Dan laba rugi muncul dari discontinued operation itu dilaporkan setelah pisah dari laba operasi senilai net of tax saja ya, net of tax ya. Jadi ada dua. Pertama adalah discontinued operation itu dipisahkan dari current ya. Dan dilaporkan dalam dua kategori property income atau loss from discontinued operation until the measurement date, tanggal pengukuran. Jadi dua kategori itu misalnya segmen yang dijual kembali itu ya, kalau seandainya dijualnya itu diputuskan untuk dipisah ya atau dijual Juni, maka 1 Januari sampai Juni itu masuk property income, sedangkan laba rugi Juni sampai ke Desember itu masuk ke comprehensive income, dipisahkan ya. Dan laba rugi disposal dipisahkan. Dan untuk analisis bagaimana untuk analisis discontinued operation perlu dilihat dalam analisis akuntansi inilah dampaknya ke nilai laporan keuangan. Jadi mengadjust current dan past income untuk di-remove dampak terhadap discontinued operation. Jadi income sekarang masa lalu harus dikeluarkan sebagai dampak discontinued operation. Jadi misalnya discontinued operation misalnya tahun 2018 ya dihentikan operasi segmen. Nah itu kan kalau dihentikan nggak ada kerugian itu nanti dilaporkan ada comprehensive income. Kemudian di tahun 2019 masih belum terjual, mengalami kerugian karena operasi berhenti, kan harus BBR dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, keamanan dan sebagainya, masa berugi. Itu masuk ke comprehensive income. Tahun 2019 terjual, misal bulan April. Nah bulan April itu ada dua, satu rugi karena penghentian dari Januari sampai April, yang kedua rugi karena penjualan. Bisa rugi, penjualan pasti rugi lah, ya karena sudah lama terjual. Nah dua kerugian itu biasa masuk ke dalam comprehensive income. Nah si analis harus memisahkan dari angka net income ya, income operasi. Karena apa? Karena itu kejadian itulah sifatnya discontinued operation dan jarang terjadi ya, yang terjadi. Jadi kalau digabung dengan laba operasi itu berjalan, sehingga angkanya tidak terjadi, angkanya tidak valid untuk di dasar proyeksi laba rugi ke depan gitu. Dan jadi perusahaan harus mendisclose info terhadap current dan past 2 years. Jadi masa lalu dan sekarang dan masa lalu. Masa lalu terkait dengan penghentian segmen itu diinformasikan. Dan untuk awal tahun dilihat dari receipt summary dari ada voluntary disclosure dan take care terhadap pada saat intertemporary analysis ya, terkait dengan net of tax itu. Dan mengadjust aset dan hutang untuk dikeluarkan dari discontinued operation. Untuk mereview discontinued operation ya. Jadi untuk mereview discontinued operation itu nanti dampaknya ke aset dan liability. Dan juga contingent loss dari discontinued operation juga di liability harus dikeluarkan juga. Ya. Nah dalam accounting changes ya, tipe pertama recognition ada dua jenis ya. Pertama accounting principle, yang kedua accounting principle, perubahan akuntansi, kedua perubahan estimasi. Jadi ada dua. Jadi accounting estimate ya ini. Ini perubahan pertama. Jadi accounting changes itu di akuntansi ada dua jenis. Pertama accounting principle change, yang kedua lah accounting estimate change. Nah kalau accounting principle change itulah meliputi adanya perubahan dari satu prinsip ke prinsip lain, sehingga berdampak kepada hasil perhitungan sekarang selama tahun lalu juga ya. Jadi kalau seandainya itu terkait dengan perubahan prinsip akuntansi ya, maka di dalam akuntansi itu harus melakukan di disclose ya perubahan itu, misalnya seperti karakteristik apa alasan dilakukan perubahan, dan dampak perubahan
current income sekarang dan earning per share. Kemudian quality effect dari retroaktif, karena dari akuntansi itu treatment dari perubahan accounting principle retroaktif. Retroaktif itu artinya perubahan metode pengukuran misalnya. Nah, itu tahun sekarang itu juga berdampak kepada adjustment terhadap tahun lalu. Karena tahun lalu masih menggunakan metode lama di performa laporan keuangan menggunakan metode yang baru tahun lalu itu. Karena laporan keuangan kooperatif kan. Nah, kemudian juga kalau terkait dengan jenis kedua ya, itu accounting changes ya, di mana accounting estimate ya, yang kedua. Itu accounting estimate itu di mana meliputi perubahan dalam estimated underlying accounting ya. Misalnya penyusutan itu termasuk perubahan estimated change ya. Misal merubah jangka waktu, merubah estimasi residu ya. Kemudian seperti misalnya perubahan dalam metode penghapusan piutang ya. Tadi persentase dari penjualan rubah ke persentase ke saldo piutang dagang ya. Juga perubahan dalam pengakuan pendapatan terkait dengan kontrak jangka panjang juga sama seperti itu. Itu terkait dengan estimasi. Itu kalau perubahan metode itu prinsip akuntansi. Tapi kalau perubahan terkait dengan estimasi umur tipe atap itu maksud estimasi. Nah itu kalau terjadi perubahan estimasi itu di akuntansi itu dia tidak me-adjust catatan tahun lalu, hanya sekarang ke depan aja. Itu namanya perspektif, application penerapan prospectively. Dan di disclose dampak current income terhadap EPS ya. Kemudian beberapa analisis accounting changes perlu diperhatikan di dalam oleh analis lah. Itu hati-hati apakah accounting changes itu sebagai kosmetik atau dan yield no cash flow, karena dampaknya tidak ada dampak ke cash flow ya, hanya kosmetik aja. Jadi untuk kadang tujuan dari manajemen itu untuk make up ya laporan keuangan jadi baik ya. Dan apakah analisis perubahan akuntansi itu untuk merefleksikan realita ekonomi? Kalau ya itu bagus ya, tapi kalau hanya kosmetik itu tidak tepat ya. Dan apakah dia merefleksikan earning management or even manipulation? Jadi kalau tujuan earning management itulah satu proses di mana manajemen itu memilih metode yang disediakan secara akuntansi untuk mendapatkan laba tertentu ya, laba tertentu. Jadi misal kalau dia ingin laba tinggi ya, apakah metode garis lurus atau metode double equivalent, nah itu dipilih-pilih itu adalah merupakan laba tertentu, itu namanya earning management. Tapi secara law tidak melanggar aturan ya, dia boleh aja milih, tapi boleh tidak itu pembaca dirugikan ya. Kalau tidak disclose ya. Nah itu kalau seandainya merefleksikan manajemen itu tidak baik ya. Dan dampak komparatif analisis juga perlu dilihat apple to apple, karena di dalam bisa contoh perubahan dalam estimasi itu kan tidak melakukan adjustment terhadap tahun lalu, hanya tahun sekarang aja. Bagaimana komparatif sekarang sama tahun lalu kan jadi bermasalah ya. Dan untuk ekonomi income ya, ini kemudian untuk dampak terhadap ekonomik dan permanent income. Kalau permanent income menggunakan metode baru dan mengabaikan kumulatif efeknya ya, permanent income. Karena permanent income itu dia tidak menggunakan metode baru aja, tidak melihat dampak kumulatifnya. Tapi kalau untuk economic income, evaluasi perubahan itu untuk menilai apakah merefleksikan realita atau tidak ya. Itu kalau jadi sudut pandang ekonomi, perubahan itu sah-sah saja asal sepanjang hasil pengukuran itu menunjukkan realita ekonomi, maka ada perubahan dalam pengukuran. Tapi kalau dalam permanent income, kalau menggunakan metode baru, dia mengabaikan dampak kumulatifnya. Nah, dalam special item perlu diperhatikanlah transaksi dan peristiwa yang jarang terjadi atau atau tidak biasa dan jarang terjadi. Itu salah satu ya, special item. Jadi tantangan bagi analis lah sering sedikit guidance dari GIP terkait dengan special item ini ya. Karena susah juga. Jadi contoh begini ya. Jadi kalau ada item-item yang jarang terjadi ya,
ini terjadi, bisa jadi si manajemen itu meratakan angka-angka ini setiap tahun ya. Dan economic implication sebab kompleks ya. Apakah misalnya item itu unusual, tidak biasa terjadi ya. Kalau infrequent jarang terjadi frekuensinya. Nah, kalau itu apakah dimasukkan kemana gitu ya? Discretionary nature serve earning management yang membantu dalam earning management. Ada dua tipe utama dalam item itulah asset impairment, write off ya, impairment aset itu di write off. Kemudian restructuring charge ya. Charge itu beban restrukturisasi, ini juga jadi masalah. Dan asset impairment itu pada aset fair value nanti dites lo apakah terjadi penurunan nilai antara nilai pasar dengan nilai buku dari aset itu ya. Kalau ternyata nilai pasar lebih rendah pada nilai buku, berarti jadi impairment loss ya. Nah, beberapa alasan untuk impairment adalah itu akan mendecline demand for asset output ya. Menurunkan dari permintaan aset output. Karena kalau seandainya dia turun, artinya apa? Itu nilai buku sekarang 100.000 ya. Tuh harga pasar 90.000. Artinya produktivitas aset itu dianggap pasar turun ya. Turun ya. Impairment itu kalau memang itu menurunkan dari potensial output di masa datang dari aset itu, maka bisa jadi impairment. Atau teknologinya yang udah usang ya. Dengan perubahan dalam strategi perusahaan, ya, ini bisa juga. Saya contoh ya, perusahaan tadi membuat produk A, produk B, mesin produk A itu saja jadi nilai jadi turun. Kemudian akuntansi untuk impairment itu dilaporkan dalam lower of market of cost. Jadi terkait dengan mana harga pasar dengan harga buku ya. Jadi kalau nilai pasarnya lebih tinggi pada nilai buku, berarti tidak ada impairment. Kalau lebih rendah ada impairment, diakui kerugian. Ini tidak diungkapkan mengenai penentuan jumlahnya dan tidak dimendisklose mengenai kemungkinan terjadi impairment itu. Tidak ada di akuntansi, tidak ada seperti itu. Ada possibility dalam penentuan kapan dan bagaimana dia write off. Kemudian tidak ada program yang dipersyaratkan untuk aset disposal, penentuan aset itu. Kemudian konservatif presentation of asset ya. Jadi terkait dengan unsur konservatif dan bukan aset. Jadi aset konservatif kalau aset turun diakui, kalau asetnya tidak diakui. Ya, beban restrukturisasi kos biasanya terkait dengan perubahan utama dalam bisnis perusahaan ya. Jadi contoh perubahan utama yang termasuk dalam restrukturisasi itulah biasanya ekstensif reorganisasi, itu termasuk restrukturisasi. Dan divestasi bisnis unit, jadi ada beberapa unit atau segmen dilepas ya. Dan terminating kontrak, penghentian kontrak dan joint venture yang pihak ketiga pemilik lain. Dan discontinue produk lain, ada produk lain yang dihentikan. Kemudian worker retrenchment ya, jadi ada pekerja yang dipensiun percepat ya. Kemudian manajemen turnover manajemen lebih tinggi. Word of kombinasi investment aset dengan teknologi dan manpower, itu juga penting ya. Nampaknya nanti ada word of terhadap investasi dalam aset, teknologi dan manpower ya. Akuntansi itu estimated cost restructuring program lah menetapkan provisi untuk estimasi biaya. Kemudian beban estimasi cost to current income. Total cost meliputi adjustment again terhadap provisi yang terjadi. Jadi special item lah, earning management terkait dengan special item. Special item itu beban special task sharing jadi kurang perhatian bagi investor berdasarkan asumsi bahwa mereka itulah non-recurring sehingga tidak dipertimbangkan masuk dalam analisis income masa datang. Jadi manajer termotivasi untuk melakukan kelas spesial operasi charge ke special non-content charge. Jadi maksudnya gini, karena itu special item itu tidak dipertimbang oleh investor, makanya si manajer suka beban-beban yang sifat tadinya rutin terjadi dianggap special item. Rasa analisa tidak medulikan reklasifikasi beban terlihat bahwasanya low operating expense-nya rendah, estimate rendah, dan overestimate terhadap nilai perusahaan.
Real customer adjustment itu jadi dalam kita harus dalam permanent income merepresentasikan probability perusahaan berdasarkan lingkungan normal. Jadi banyak beberapa special task itu melaksanakan pertimbangan spend yang dibutuhkan untuk merepresentasikan permanent income. Kemudian special task itu sering merepresentasikan estimate terhadap past expend atau investment terhadap future profitability. Economic income merepresentasikan dampak dari equity atau seluruh peristiwa yang terjadi dalam satu periode. Dan tidak amount special charge di dalam dimasukkan dalam perhitungan itu. Kemudian balance sheet adjustment. Balance sheet yaitu setelah special charge itu ya, sering menggambarkan refleksi business reality dengan melaporkan aset yang close to net receivable value. Ada dua poin perlu diperhatikan oleh analis itu. Itulah menunda provisi atau net against equity. Jika win concern analis, maka harus ditunda. Dan jika likuidasi itu dianalis, maka sering offset itu di offset ke equity. Aset write off conservatism itu mendistorsi dari nilai aset dan liability. Nah, bagaimana pengakuan revenue dalam akuntansi? Jadi guideline revenue itu diakui di kriteria activity earning substansi telah selesai dan tidak ada usaha-usaha signifikan yang diperlukan ya. Jadi tidak ada lagi. Jadi artinya peristiwa kritis sudah dilewati ya. Dan risiko kepemilikan, risiko ownership lah secara efektif itu sudah kan kepada si buyer ya, sudah di transfer ke si buyer ya. Dan revenue dan terkait dengan spend itu diukur atau diestimasi dengan tingkat akurasi. Revenue diakui secara normal yield yang kenaikan dari cash receivable or security. Jadi revenue diakui terkait dengan adanya kenaikan cash atau piutang atau sebab harga. Revenue transaksi adalah arm length with the independent parties. Jadi revenue itu transit lah tidak dari upaya dari pihak yang tidak pihak independen ya. Ya, independen. Transaksi tidak tergantung kepada revocation. Dan beberapa spesial revenue harus situasi lah. Revenue ketika hak return terjadi. Kalau ada hak return diberikan kepada si pembeli, maka revenue-nya bagaimana gitu ya. Seperti franchise revenue juga sama. Product finance arrangement ya, revenue under contract itu hati-hati dalam pengakuan revenue-nya. Ini presentasi completion method. Ada dua ya, pengakuan revenue dalam kontrak jangka panjang. Itu menggunakan metode presentasi completion method, metode completed contract method. Kalau yang metode presentasi lah pendapatan untuk kontrak jangka panjang bisa diakui atau berjalan dengan melihat porsi presentasi penyelesaian dikali dengan jumlah pendapatan kontraknya. Sedangkan completed adalah menunggu kontrak selesai. Jadi kalau 3 tahun bagi tahun ketiga boleh diakui pendapatan. Sedangkan selama 2 tahun pertama tidak ada pengakuan pendapatan. Nah, sekarang itu cenderung mengakukan percentage completion method ya. Dan revenue, jumlah revenue di mana masih belum ada recognize, belum diakui ya, di dalam neraca, dan dia diakui sebagai liability. Jadi revenue itulah revenue yang sudah diterima dana dari customer, tapi diakui sebagai revenue karena belum diberikan barang dan jasa kepada si pelanggan. Jadi revenue itu adalah penting bagi penilaian perusahaan karena revenue itu kan menyebabkan makin tinggi revenue kan dan income makin tinggi, maka kalau diproyeksikan present value di masa depan akan menghasilkan nilai present value bersih perusahaan makin tinggi. Dan accounting based contractual agreement, jadi dasarkan pada kesepakatan kontraktual yang ada. Kemudian juga manajemen pressure lah untuk mencapai ekspektasi income. Jadi ini juga sehingga hati-hati juga dalam pengaruh revenue itu cenderung manajemen karena ada pressure manajemen di mana target pendapatan harus dicapai sehingga segala cara dilakukan untuk pengakuan pendapatan.
Dan kompensasi juga bisa menimbulkan ke situ. Jadi dengan ada kompensasi manajemen terkait dengan income, maka si manajemen berusaha menaikkan angka income dengan segala cara itu, melalui manajemen dan sebagainya. Saya harus hati-hati. Jadi misalnya contohnya tahun pertama, kedua, tiga terjadi kenaikan laba, itu hati-hati apakah benar kenaikan laba sebelumnya atau tidak ya. Dan kemudian stock option, itu dalam stock option juga di mana kalau seandainya si manajer itu mendapatkan stock option ya, maka dia berusaha menaikkan net income supaya harga saham di pasar naik sehingga dia bisa menyelesaikan stock optionnya sehingga dapat keuntungan cukup tinggi bagi manajemen. Seperti kasus Enron seperti itu ya. Analisis harus menilai apakah revenue merepresentasikan berita bisnis yang ada. Dia harus menilai bagaimana menilai risiko dari transaksi, menilai risiko dari collectability, dari piutang dagang dan sebagainya. Dan juga lingkungan yang menunjukkan pertanyaan mengenai revenue, pengaruh revenue termasuk seperti penjualan aset ya, atau operasi yang tidak diproduksi dalam yang tidak menghasilkan cash flow, itu merupakan interest atau dividen. Kemudian kekurangan dari equity capital, kemudian eksistensi dari contingent liability. Beban tangguhkan ya. Jadi biaya-biaya yang terjadi tapi ditangguhkan sebab diperkirakan memberikan benefit future periode masa datang. Jadi ada cost yang tidak di-expand-kan tapi ditangguhkan ya. Sudah terjadi ditangguhkan untuk expand dan sebagai ditangguh ke depan karena masih memiliki manfaat ekonomis masa datang. Ya, ada 4 kategori pertimbangan apakah suatu cost itu di-defer atau ditangguh atau tidak. Jadi ditangguhkan sebagai spend. Jadi masih masuk dalam kelompok aset. Pertama adalah research and development, computer software cost in extracting the industry, kemudian miscellaneous dan lain. Jadi termasuk dari cost yang dipertimbangkan ya. Yang pertama kita lihat R&D ya. R&D itulah jadi problemnya terkait dengan ketidakpastian ya. Dan ada ketidakpastian dari potensial benefit dari R&D itu. Apakah dia itu bisa memberikan manfaat masa datang ya, benefit atau tidak. Dan periode waktu antara R&D activity dengan penentuan sukses. Jadi dari R&D sampai sukses diterima apakah berapa lama itu nggak jelas juga ya. Ada tim waktu ya. Dan tangible nature dari karakteristik dari intangible dari aktivitas R&D. Jadi ada kepastian juga. Jadi R&D itu dia sifatnya bisa memberikan manfaat masa datang atau tidak, itu tergantung daripada sukses atau tidak dari R&D itu. Kesulitan dalam estimasi benefit periode. Ada ketidakpastian seperti misal ada prototipe produk ya. Itu produk itu dalam masa pembuatan prototipe itu bisa setahun, 2 tahun, kalau besar bisa puluhan tahun itu ya. Nah, ada ketidakpastian apakah nanti temuan itu akan memberikan manfaat ekonomis di masa datang. Apakah sebuah bisnis bisa sukses atau tidak. Itu kan tidak pasti karena masalah selera, model dan sebagainya. Sehingga untuk meningkatkan itu di sini ya di akuntansi Amerika mensyaratkan ada expensing R&D. Jadi di akuntansi di kita juga karena ketidakpastian R&D itu, maka R&D itu di-expand-kan. Sebagai expand-kan karena nggak pasti manfaat ekonomis itu. Jadi hanya cost material, equipment, fasilitas yang alternatif mesti gunakan masa datang, utilisasi di tangible aset sisanya itu di-expand-kan. Ya, jadi R&D itu ada misalnya kita ada bahan baku, peralatan ya, dan fasilitas lain yang digunakan dalam research development itu masih bisa diakui sebagai aset, tapi sisanya seperti veteran kerja dan sebagainya itu di-expand semua. Tangible yang lebih dari dari pihak lain untuk aktivitas R&D seperti nanti future use harus dikapitalisasi. Ya. Kemudian continuous problem lah sama terhadap terkait dengan employee training program ya sama, produk promosi dan advertising juga sama. Itu ada kesulitan dalam ekonomi sehingga jenuh di-expand-kan itu ya. Dan kemudian software cost juga, ini software cost kadang dilakukan utilisasi karena udah rutin ya. Dan cost extracting industry. Nah, industri itu ada 2 metode pengakuan metode dalam menghitung cost dari biaya eksplorasi itu, apakah full cost atau successfully effort. Sekarang kan cenderung menggunakan metode successfully effort ya. Jadi yang diakui sebagai ini yang sebagai utilisasi sebagai eksplorasi yang selesai sekarang terus di-expand-kan.
Jadi ini bisa juga digunakan untuk risk management, tapi karena sekarang akuntansi yang success effort aja digunakan, tidak ada lagi pilihan full cost atau success effort, maka yang demikian analis sudah bisa melakukan analisis, tidak perlu dikaji ulang karena ini sudah success effort ya. Effort itu artinya dipastikan beban eksplorasi yang ditangguhkan itu pasti adalah sesuai dengan sumber ekonomi. Di mana sumber ekonomi kalau yang sukses bisa ditangguhkan, nggak sukses harus di-expand. Kalau di full cost nggak, yang tidak sukses itu bisa tangguhkan juga. Ya. Nah, sehingga kita lihat dalam employee benefit ya, employee benefit juga manfaat. Employee benefit itu seperti misalnya manfaat diterima oleh karyawan ya, di samping gaji dan upah ya. Itu ada beberapa supplementary benefit yang tidak dicatat full atau diakui secara tepat waktu, seperti compensation absent ya, deferred compensation kontrak, stock option right ya, kemudian junior stock plan ya, employee stock option. Dan employee stock option seperti ISO itulah, ini biasanya fasilitas diberikan kepada direksi ya, untuk bisa membeli perusahaan pada saat jangka tertentu berharga tertentu. Biasa harganya harga sekarang. Tujuannya supaya supaya kalau itu kinerja meningkat. Karena kalau kinerja meningkat berarti harga saham di pasar kan naik, sehingga waktu ada sukses itu dia jual di pasar dapat untung besar dari ESOP itu. Dan juga ada insentif bagi perusahaan dan karyawan ya. Itu dipandang sebagai maksud untuk mendapatkan peningkatan kemakmuran bagi si karyawan atau manajer ya. Alat untuk menarik para pekerja yang punya talenta cukup tinggi ya di perusahaan dan tidak mempunyai dampak langsung terhadap cash flow karena dia kan terkait dengan harga saham di perusahaan ya. Dia tidak memerlukan recording of cost ya. Kemudian employee stock option adalah opsinya adalah opsi untuk membeli saham pada harga waktu tertentu setelah pertama tertentu di kemudian hari. Exercise price itulah harga yang akan disukses pada saat jatuh tempo ya. Jadi exercise price itu sering sama dengan harga stock price grand date. Ya. Kemudian vesting date itulah list that employee can exercise option ya. In the money pada saat stock price itu lebih tinggi pada exercise price. Jadi in the money. Jadi harga saham lebih tinggi pada exercise price ya. Out the money pada saat harga saham di pasar lebih rendah pada exercise price ya. Jadi kalau in the money itu di mana kalau harga saham lebih besar pada harga exercise, maka si direksi itu sekarang kan mengambil keuntungan karena dia beli saham harga murah di perusahaan nanti dijual pasar lebih tinggi, maka bukan the money. Kalau mudah lah menimbulkan out of the money, pasti tidak digunakan opsinya. Ada isu akuntansi terkait dengan employee stock option ini. Pertama, penentuan dilusi of earning per share. Jadi kalau ada stock option sehingga tidak jadi dilusi EPS, EPS akan turun karena akan menyebabkan potensi menaiknya harga lembar saham biasa benar meningkat di kemudian hari. Tapi tergantung dari estimasi apakah harga sahamnya naik itu tidak. Kalau harga saham turun berarti tidak jadi opsi itu dipakai oleh karyawan sehingga potensi kenaikan saham benar akan turun ya. Dan penentuan compensation expense ya. Jadi di dalam esok guaranteed itu ada cost ya, mana yang kapan jadi spend, mana yang belum ya. Kemudian interest define ya, interest cost, interest kompensasi dalam menggunakan uang ya. Jadi kalau di dalam akuntansi itu expense itu oleh interest rate, principal dan waktu ya. Kemudian interest analysis, interest convertible debt, convertible dengan mengabaikan cost conversion equivalent ya. Dan dilusi earning per share digunakan sejumlah saham yang akan potensi diterbitkan karena ada konversi dari convertible debt ya. Dan analisis harus melihat interest yang
ketika project cost tidak dikompensasi ya. Dan ada perubahan dalam company borrowing rates. Dia tidak menjelaskan trend market. Terlihat di dalam perubahan risiko. Ya. Jadi temporary income tax different. Jadi dalam income tax itu dia terjadi perbedaan dalam perhitungan antara taxable income dengan financial statement income. Taxable income itu laba yang kena pajak. Sedangkan laporan beda dengan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi taxable income itu sesuai dengan sudut pandang pajak, sedangkan laporan income sesuai GP, so akan berbeda. Pasti berbeda ya. Jadi perbedaan temporary, perbedaan sifatnya temporary, karena temporary itu perbedaan masalah waktu aja. Kalau di pajak mengakui pendapatan, sekarang perusahaan tahun depan gitu, dan sebaliknya. Karena di pajak itu cenderung cash basis ya. Kalau perusahaan nggak accrual basis. Itu menyebabkan terjadi perbedaan itu ya. Jadi perlu diidentifikasi jenis dan jumlah temporary different dan karakteristik jumlah maksud jenis operating loss dan tax credit carry forward ya. Ini dalam analisis sebenarnya ini nggak ada masalah karena ini biasanya biasa jarang perusahaan mengoperasi dari tax ini ya. Jadi income tax analysis itu financial statement adjustment yang harus dilakukan penyesuaian laporan keuangan. Kemudian present value deferred tax asset dan liability juga perlu lihat guna forecasting future income dan cash flow. Analisis permanen dan temporary different. Jadi kalau perbedaan permanen adalah perbedaan itu tidak bisa lakukan penyesuaian masalah waktu ya. Tapi tidak perlu dilakukan penyesuaian. Tapi perbedaan permanen itu perbedaan yang muncul karena masalah prinsip. Jadi bukan masalah pengakuan ya. Jadi contoh misal di akuntansi tidak mungkin beban pajak mengakui beban ya. Dan sampai kapanpun tidak ada pergeseran pengakuan itu. Misal akuntansi mengakui beban sekarang, tahun depan tidak mengakui. Itu enggak seperti itu ya. Dia tetap permanen. Sehingga dengan kondisi permanen itu perusahaan harus mengejas beban pajaknya. Dia harus ikut beban pajak ada di pihak pajak. Temporary different itu kan masalah waktu ya. Jadi sekarang berbeda, nanti tahun depan perbedaan itu di neutralisir lah ya. Dan management dan quality. Jadi ada hubungan dengan management dan quality. Semakin tinggi planning management, maka quality makin rendah. Quality makin rendah, maka terjadi distorsi akuntansi. Sehingga nilai staging perusahaan itu jadi bias bisa digunakan secara tepat untuk analisis. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan chapter ini. Jadi inti chapter adalah bagaimana analisis itu nanti melihat pengukuran income itu, apakah income itu sudah menggambarkan angka yang sifatnya sifatnya ekonomi sesuai, apakah sudah menggambarkan permanen income, dan apakah perubahan-perubahan yang terjadi yang menimbulkan laba rugi sudah ada itu belum ya. Kalau tidak harus adjust itu. Di upaya manajemen harus hati-hati dalam upaya manajemen oleh perusahaan, seperti misalnya ada biaya yang jarang terjadi itu diratakan oleh perusahaan supaya nanti bisa dipertimbangkan oleh investor dalam mengambil perusahaan seperti itu. Oke, itu yang saya dapat sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kira ada pertanyaan sampai di sini? Kira pertanyaan sampai di sini? Kira ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Halo? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, Nggak ada. kalau enggak ada mungkin saya cek absen dulu ya. Atau ini boleh kalau enggak ada pertanyaan berarti sudah selesai ya, kalau enggak ada pertanyaan ya. Iya, udah. Udah ya. Jadi nanti sudah lebih jelas saya baca buku si Subramanian itu ya. Kemudian saya di kampus ya. Ini tolong sudah buka videonya ya. Saya mau cek kehadiran untuk bukti ada kuliah online hari ini ya. Mana nih? Kampus. Ini login ya.
Absensi. Hasil laporan keuangan ni. Sudah kuliah ke-6 aja nggak terasa ni. Kuliah ke-6 ni. Iya, cepat. Cepat banget waktunya ya. Iya. Nino ada Nino. Halo? Hadir, Pak. Nino hadir ya. Bentar, Nino. Nino hadir. Mana Nino? Oh itu Nino. Pak. Nino hadir. Riza? Riza Sarudin ada? Riza Sarudin ada. Kemudian Sarah. Sarah ada. Hadir Pak Farah. Farah hadir. Orang mana? Farah hadir Pak. Oh iya itu Farah. Kemudian Teguh. Hadir, Pak. Wahyudi. Hadir. Wahyudi mana? Ini. Halo. Ya, sip. Ya, Teguh Wahyudi. Kemudian Nurul. Hadir Pak. Nurul hadir ya. Nurul. Sorry. Hadir. Kemudian Brian tadi sudah Brian. Brian mana? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Brian. Hadir. Lu ada ya? Lu mana tadi ada? Hadir, Pak. Udah sampai di rumah, udah. Udah sampai, Pak. Oh, jadi jalan siapa aja tadi? Siapa di jalan? Si Lu sama siapa lagi itu? Ada 2 orang tadi. Sama Desi, Pak, tadi. Oh, Desi, semua udah sampai di rumah ya? Udah. Udah Pak, alhamdulillah sudah sampai. Oh, dekat rumah ke kantor dekat ya? Udah sampai aja. Iya lumayan Pak, lumayan deket. Oh. Kalau lu berapa jarak kantor rumah? Bisa 30 menit, bisa 20 menit, Pak, tergantung. Oh, dekat itu ya. Ke 30 Desi menit ada, Desi ada tadi ya. Desi ada. Kemudian udah itu semuanya hadir ya. Ada semua. Oh, kecuali si Riza nih ya. Pilih Riza. Ya, Riza nggak hadir. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, salam sehat supaya saudara sehat selalu ya, karena bekerja terus ya. Saudara offline tidak online ya kuliah saudara, kerja saudara di kantor ya. Jadi Iya Pak, hati-hati berisiko. persiapan merger. Ya, kamu di mana? Di Bank Mandiri, Syariah? Mandiri Syariah Pak. Iya, namanya apa? Nama banknya Bank Umur apa? Bang Amar. Itu Bang Amar tuh sudah ada di Amanah tuh Amarah apa? Amar. Bang Amar. Belum tahu Pak, tapi katanya Bang Amanah. Bukan Bang Amar. Sudah Bang Amar tadi barusan saya kan lagi riset dalam perbankan. Di Bangko Publik sudah ada nama Bang Amar sekarang, tapi laporan keuangannya belum ada. Belum Pak. Ya, makanya belum itu, fix untuk namanya. Jadi enggak, nama udah ada Bang Amar. Dibentuk kayak Mandiri kan, Bank Mandiri dibentuk sebelum melakukan merger. Jadi nanti Bang Amar itu take over 3 bank syariah itu. Take over 3 bank syariah. Bang Amar itu take over nanti itu. Jadi nanti semua aset BSM, semua aset BI, semua aset BRI masuk ke syariah, masuk ke Amar itu. Jadi udah mulai tes untuk mana karyawan dipilih, mana yang enggak, mana yang pensiun, ada enggak? Sudah mulai? Enggak Pak, belum. Kalau itu baru baru kayak agreement-nya Pak, baru penandatanganan agreement. Ya, maksudnya terangkan itu agreement untuk pensiun muda atau masuk ada tawaran pensiun muda? Penawaran pensiun muda ada enggak Pak, kalau untuk PHK belum ada berita acara terkait PHK. Bukan PHK, beda PHK. Penawaran pensiun muda. Belum Pak. Pokoknya terkait SDM belum ada berita acara pokoknya. Iya. Udah dekat kan, udah bulan Februari nanti kan? Bulan Februari. Iya Pak. Nah, iya. untuk legalnya triwulan 1 Februari katanya. Ya, mudah-mudahan itu sudah jangan keluar ya nanti Kasim keluar ya.
Kerja susah sekarang ya. Yang keluar lah. Ya. Dimana selalu sebenarnya udah banyak teman-teman saya yang kena COVID nih. Karena di kantor banyak urusan kena COVID ya. Udah banyak dosen lebih sudah ada yang kena COVID satu ya. Satu sopir lebih sudah kena COVID satu ya. Jadi udah makin menggila COVID ya sebenarnya. Jadi hati-hatinya saudara. Kalau jangan anggap menteng walaupun sudah masih muda, jangan anggap menteng juga. Karena sekarang juga menyasar ke muda-muda juga sekarang COVID. Ya, muda-muda. Ini teman saya yang kena, ibunya dirawat rumah sakit, tadi nggak kena COVID. Karena dia komplikasi begitu dirawat di rumah sakit, berapa hari langsung kena COVID. Waktu masuk tes swab nggak kena COVID. Tidak berapa hari kena COVID. Nah, karena teman saya sering teman ibunya kena COVID juga dia. Bapaknya kena COVID juga, adiknya kena COVID juga. Ya. Jadi sekeluarga kena COVID. Itu ada mahasiswa kita yang kena COVID juga nih. Mahasiswa kita S1 pagi kena COVID. Oh, jangan ada di sini ya. Itu. Jadi hati-hati sudah bekerja ya, hati-hatilah. Ya. Yang sampai kena COVID ya. Jadi dia kena COVID karena bapaknya kena. Begitu pada neneknya kena juga. Ibunya kena, adiknya kena, sopir kena semua COVID ya. Aduh, saya miris juga kondisi sekarang itu. Jadi banyak sekarang yang kena COVID, apalagi OTG banyak sekali sekarang. Orang tanpa gejala itu. Jadi jangan enteng lah. Orang tanpa gejala, tapi biasanya setelah 15 hari kena bisa langsung parah ya, itu hati-hati sudah. Kalau ada gejala itu 3 hari setelah kena sudah ada gejala ya. Tapi kalau ada gejala itu bahaya itu. Tiba-tiba langsung kena ya. Seperti banyak orang muda yang sehat-sehat saja tuh kolab langsung sekali kolab ya. Langsung mengikuti hatinya ya. Hati-hati lah. Karena anak muda itu kenapa OTG? Karena datanya tinggi sehingga pada saat virus memakan hatinya, paru-parunya belum terasa sama dia. Dan dia masih sehat aja. Tapi begitu udah separuh dimakan baru terasa. Ya. Tapi orang tua dimakan sedikit sudah terasa sama dia kan. Jadi ada gejala. Hati-hatilah ya. Ya demikian yang sampaikan, selamat malam ya. Kuliah ini berakhir dan kita ketemu minggu depan kita langsung review ya soal dan sebagainya. Karena minggu depan kuliah ke-7 itu tidak ada materi ya. Jadi materinya sampai chapter 6 ini aja ya. Kemudian kita review soal akan keluar kasus setiap chapter itu ya. Kita review nanti. Oke, terima kasih banyak. Dengan demikian saya akhiri kuliah hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.